Bapa kami di surga, sungguh kami tidak pernah menemukan di dunia ini kasih yang seperti kasih-Mu. Kasih yang berkorban bagi kami semua, menyelamatkan kami. Bahkan wujud kasih itu Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, siapakah kami ini sehingga Tuhan begitu mengasihi kami. Maka kami sungguh percaya Tuhan, kami ada sampai detik ini semua karena kasih-Mu. Maka ajarlah kami untuk terus mengasihi sumber kasih itu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami rindu dilawat oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu, hidup kami terus menerus diperbaharui. Dalam berbagai persoalan hidup kami, dalam berbagai kesulitan hidup kami mendapatkan jawaban melalui firman-Mu. Bahkan firman-Mu dapat menegur kami supaya hidup kami semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih bagi saudara-saudara yang telah melayani hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Matius pasal 16 ayat 24 sampai ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini, tema firman Tuhan yaitu syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita ingat kembali saudara, kapan pertama kali kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Saudara, walaupun kita lahir dari Kristen, walaupun kita dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi harus ada satu momen di mana kita mengambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Kenapa saudara? Kenapa hal itu harus ada dalam kehidupan setiap orang? Itu yang dinamakan dalam Alkitab itu lahir baru. Seseorang itu harus mengalami lahir baru. Bukan dilahirkan kembali dari kandungan ibu kita, bukan. Lahir baru. Mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus. Itu harus ada di dalam setiap kita. Nah saudara, kalau kita mengingat mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau baru-baru saja, coba kita ingat, mengapa kita ikut Yesus? Apakah karena ikut-ikutan atau karena apa? Saudara, saya mengingat dulu waktu pertama kalinya saya jatuh cinta ya. Pertama kalinya saya pacaran. Bapak Ibu Saudara juga pasti di sini pernah merasakan namanya jatuh cinta ya.
Wah, itu kalau baru pertama jatuh cinta itu dulu, karena kami di pedalaman, jadi HP sudah nyampe di sini, di kami mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian baru nyampe handphone ya, karena ketinggalan banget lah kampung kami ya. Saya mengingat dulu waktu masih pacaran itu main surat-suratan ya. Wah, itu di terakhir kalimatnya itu saya ingat, itu saya tulis, dariku seorang rindu, Dimas Arjuna Gula. Wah, kata-kata itu romantis sekali ya. Ya, sebelum di awal-awalnya itu, sebelum saya mengotori kertas yang putih ini, izinkan saya berkata dalam bahasa cinta, I love you. Wah, itu luar biasa saudara, dan dibalas oleh pasangan kita, dan surat itu biasa disemprot pakai parfum. Ini pengalaman pribadi dan saya percaya Bapak Ibu juga merasakannya. Semprot pakai parfum wangi sekali saudara, dan biasanya itu disimpan baik-baik. Disimpan. Kakak saya seorang perempuan, itu surat-surat dari pacarnya itu ditaruh di satu kotak, itu disimpan di situ. Ya, dan ada yang taruh di bawah bantal, itu sebelum tidur dibaca dulu. Begitu kita mencintai dia saudara. Indah sekali. Jatuh cinta itu indah sekali saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita ingat. Ketika kita pertama kali cinta Tuhan Yesus. Wah, itu rajin ke gereja, baca firman Tuhan. Ya, itu sebelum misalnya ibadahnya jam 8, jam 7 sudah sampai di gereja itu, dengan setiap kali memuji Tuhan menangis. Setiap bangun pagi kita berdoa, sebelum melakukan segala sesuatu kita berdoa. Begitu indah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar tentang apakah itu syarat mengikuti Yesus. Apakah hanya sekedar ikut-ikutan kita datang ke gereja, kita melayani di atas altar ini. Apakah hanya sekedar itu saudara? Maka saudara, keputusan untuk mengikuti Yesus merupakan suatu keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Keputusan pertama yang sangat penting adalah ketika kita mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Keputusan kedua, kita mengambil keputusan memilih pasangan hidup. Kenapa saudara? Kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Berarti seumur hidup kita terus-menerus mengikuti Yesus sampai kita dipanggil Tuhan. Kita memilih pasangan hidup, dia juga akan hidup sama kita sampai maut memisahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sosial media misalnya, saudara, coba anak-anak muda di sini, siapa aja yang kita follow di sosial media? Saudara, siapa yang kita follow itu menentukan cara berpikir kita dan bisa mempengaruhi kita untuk mengikuti gaya hidupnya. Siapa yang kita follow di sosial media, kita koreksi saudara. Yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya Twitter, siapa saja yang kita follow di sosial media kita. Jangan-jangan lebih banyak kita follow artis daripada kita follow ayat-ayat firman Tuhan, pendeta-pendeta yang tiap hari sharing firman Tuhan. Jangan-jangan lebih banyak kita follow yang lain-lain saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, follow Jesus, mengikut Yesus itu adalah satu keputusan yang sangat indah. Tetapi saudara, ada syaratnya. Bapak Ibu yang punya perusahaan di sini misalnya, atau Bapak Ibu sebagai karyawan, masuk di dalam satu perusahaan, itu harus ada syaratnya. Perusahaan nggak mau rugi, ya. Mereka tidak mau merekrut orang yang tidak memenuhi syarat. Makanya kalau ada lowongan pekerjaan, syaratnya sebagai berikut. Betul ya saudara ya? Ada syaratnya. Mengikut Tuhan Yesus juga ada syarat. Syarat itu apa sebenarnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat itu adalah sebuah janji, yaitu sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Ya, seperti orang jatuh cinta tadi ya. Kamu mau gak jadi pacarku? Saya mau, tapi kalau bicara tapi itu berarti ada syaratnya. Tapi kamu harus setia, kamu harus traktir aku, gitu kan. Banyak syaratnya.
Mengikut Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ada syaratnya, saudara. Dan setiap orang Kristen harus memenuhi syarat ini. Di pasal 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri. Apa itu penyangkalan diri, saudara? Penyangkalan diri berarti menganggap diri tidak berarti tanpa Tuhan. Bukan terbalik ya, menyangkal Tuhan berarti menganggap diri lebih penting daripada Tuhan. Yang kedua, menyangkal diri berarti menyalipkan keegoan hidup kita, saudara. Yang ketiga, menyangkal diri berarti selalu kagum akan Yesus. Selalu gelisah jika tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Menyangkal diri berarti apa yang saya lakukan harus sesuai dengan kehendak Yesus, bukan apa keinginan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyangkal diri, orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak harus diingat-ingatkan. Doa, ayo kita berdoa, harus kita mohon-mohon. Ya, ayo kita berdoa, baru mau, saudara. Orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan menyangkal diri, dia selalu punya inisiatif untuk berdoa. Tidak perlu diingatkan. Artinya apa? Mengedepankan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat kembali, saudara. Ketika kita pertama sekali mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita selalu gelisah jika tidak bertemu Tuhan. Saudara, dalam masa-masa pacaran, apalagi teman-teman yang LDR ini ya, itu kalau enggak SMS-an satu hari itu bisa jadi masalah itu. Kenapa? Rindu sekali untuk bagaimana hari ini kabarnya ya. Bapak ibu yang misalnya keluar kota, bapak-bapaknya keluar kota, istri ditinggal di kota ya, di rumah, maka pasti kalau seorang bapak ini mencintai istrinya, pasti selalu memberikan kabar. Demikian pula sebaliknya, istri selalu menanyakan kabar, bagaimana, sudah makan belum, dan segala macam. Ada kegelisahan jika tidak ada komunikasi, ada kegelisahan jika tidak bertemu, saudara. Masih adakah rasa itu dalam diri kita terhadap Tuhan Yesus? Ada satu kegelisahan jika tidak beribadah. Ada satu kegelisahan jika tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada rasa itu lagi, saudara, merasa biasa aja, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak beribadah, tidak berdoa pun enggak masalah. Ini celaka, saudara. Ini menjadi satu masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 25 mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menyangkal diri ya, atau hidupnya untuk diri sendiri, orang yang tidak mau menyangkal diri itu adalah orang yang cari aman, cari nyaman, tidak mau ambil resiko, bisa berkompromi. Bahkan di Markus dikatakan, menambahkan di situ, karena aku dan Injil. Menyangkal diri karena Tuhan Yesus dan Injil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu lagu mengatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Yakin gak kita dengan lagu itu, saudara? Apa benar selagi kita masih kuat, kita mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan? Ini lagu sangat bagus sekali, saudara. Tapi terkadang itu hanya sebatas di lagu. Saya sudah pernah memberikan ilustrasi, saudara. Sekuntum bunga mawar yang sudah layu. Seorang anak muda
Setiap kali diminta pelayanan tidak mau, saya sibuk skripsi, saya sibuk bekerja, saya sibuk kuliah dan sebagainya. Setelah dia satu jatuh sakit dan sudah tidak berdaya lagi, baru dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Anak muda ini sedang memberikan sekuntum bunga yang sudah layu pada Tuhan. Tidak ada gunanya lagu tadi itu selagi aku masih kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri berarti saudara tidak lagi mencari aman, tidak lagi mencari nyaman, tidak lagi kompromi dalam hal-hal perbuatan dosa. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam ayat ini. Yang kedua saudara, di ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang-orang seperti ini saudara, mereka hidup demi uang. Mereka tidak mau memberi waktu untuk Tuhan. Mereka tidak menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Mereka terlalu sibuk untuk bisa melayani Tuhan. Saudara, kita terkadang mengikut Tuhan karena kita pengen sesuatu dari Tuhan. Bukan karena kita menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa. Ada motivasi yang lain. Supaya Tuhan mengasihi ini padaku. Supaya Tuhan begini-begini. Saudara. Mengikut Tuhan teorinya enggak seperti itu saudara. Mengikut Tuhan adalah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya Tuhanlah pemilik hidup kita. Kalau Dia kasih kita berkat, itu terserah Dia. Tidak ada paksaan kita pada Tuhan. Yang kita lakukan adalah menyangkal diri. Menganggap diri kita ini adalah tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini sulit saudara, menyangkal diri. Ya, ini sulit sekali saudara. Terkadang dalam pelayanan, terkadang karena perasaan, ya, karena perasaan kita mau mengorbankan, ya, mengorbankan komitmen kita pada Tuhan. Tidak bisa saudara. Dalam pelayanan Yesus, Yesus tegas dalam melayani. Berbuat dosa berarti upahnya adalah maut. Tidak ada kompromi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidupnya untuk diri sendiri, ada dua contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Yang pertama itu di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Itu adalah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini, dia sudah kaya, dia bingung mau taruh kekayaannya di mana. Ya, akhirnya ditumpuk-tumpuklah kekayaannya itu. Bapak Ibu bisa baca nanti. Dan Tuhan mengatakan seperti inilah orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Yang kedua contohnya adalah di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Seorang Lazarus yang miskin datang kepada orang kaya. Orang kaya tidak peduli, malah anjing-anjing itu menjilat, ya, menjilat penyakit Lazarus ini. Dan pada akhirnya ketika Lazarus ini mati dan juga orang kaya ini mati, Lazarus berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya ini dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Ketika sudah dalam neraka, orang kaya ini bilang, izinkanlah aku, ya, supaya bisa, kalau tidak salah mengatakan itu, memegang Lazarus. Tetapi Tuhan berkata, ya, apa yang kamu buat itu harus menerima ganjarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti inilah contoh daripada orang-orang yang tidak mau menyangkal diri, hanya mementingkan diri sendiri, dan mereka merasakan akibatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah memikul salib. Ini syarat yang kedua. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Kristus atau menderita karena ikut Yesus. Tidak sekedar kalung salib di sini atau kemana-mana kita pikul salib. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, saudara. Mari kita mempelajari, saudara. Salib merupakan pralambang kehidupan yang berat dan penuh penderitaan yang harus dipikul oleh mereka yang menyebut diri murid
atau pengikut Yesus. Saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, tadi di ayat 24 dikatakan di situ lalu. Berarti kalau dikatakan lalu, ada sesuatu yang terjadi di atas, di ayat sebelumnya. Apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus di sini sedang menjelaskan kepada mereka bahwa dia akan menderita. Bahwa nantinya dia akan dibunuh, dikatakan dia akan disalibkan. Setelah Yesus menjelaskan tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus itu, maka dia mengatakan bahwa kalian harus seperti saya. Kalian harus mau memikul salib. Memikul salib juga adalah merupakan simbol daripada kematian. Salib itu adalah simbol daripada kehinaan, simbol dari cemoohan, simbol dari penolakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mau mengikut Yesus, tapi tidak mau pikul salib. Itu bukan pengikut Yesus. Itu hanya ikut-ikutan, mau mempunyai motivasi yang lain kepada Tuhan Yesus. Tidak mau pikul salib, tidak mau menderita, saudara. Kami rindu Bapak Ibu, Gembala, Pendeta dan Penatua kemarin, kami rindu Bapak Ibu Saudara melihat kesaksian daripada Yulindra yang ada di Sasake. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat tersentuh dengan apa yang dikatakannya. Waktu Pak Penatua Rines bertanya, kenapa mau menginjili di situ? Kenapa mau tinggal bersama dengan mereka? Di pedalaman sana tidak ada sinyal. Waktu kami komunikasi pakai Zoom kemarin, Yulindra ini Zoom di atas loteng, dan itu pun keluar masuk Zoom, keluar masuk. Kenapa? Susah sekali sinyal di sana. Tapi waktu kami tanyakan kenapa mau pelayanan di situ, dia punya impian, saudara, waktu masih kuliah. Impiannya adalah dia mau mensponsori hamba-hamba Tuhan yang kuliah di sekolah teologi. Tetapi ternyata dia nggak punya apa-apa. Apa yang mau dia kasih? Akhirnya saudara, dia mengambil keputusan untuk hidup di sana. Kenapa? Hanya dua orang yang bersekolah di sana. Sisanya dari anak-anak sampai orang tua tidak tahu baca. Di sana sudah ada Alkitab, tapi mereka tidak bisa menggunakan karena nggak bisa baca Alkitab itu. Akhirnya dia mengambil keputusan, saya memang tidak punya uang, tapi saya punya tenaga, saya punya pendidikan untuk saya bagikan kepada mereka. Ini salah satu contoh memikul salib, saudara. Mau berkorban demi kepentingan masyarakat, mau berkorban demi orang lain. Begitu banyak orang yang mau ikut Yesus, tapi tidak mau melakukan hal-hal seperti itu. Tidak mau mengambil resiko. Bahkan banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak mau memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib berarti kita menapaki jalan penderitaan, kehinaan dan kematian bersama Yesus. Menjadi pengikut Yesus harus rela menderita, dicemooh, ditolak, bahkan mati demi Tuhan Yesus. Wah, kalau udah berbicara ini, kalau bisa orang lain aja lah. Ya, kalau bisa orang lain aja lah yang menderita sama Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, tidak menjamin hidup kita selalu berada dalam damai sejahtera terus. Aman-aman saja tanpa persoalan hidup. Ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satunya adalah pandemi ini. Tidak sedikit orang yang usahanya mulai menurun. Tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan di pandemi ini. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tinggalkan Tuhan Yesus di dalam masa-masa kesulitan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak senang dengan kita. Ya kita harus memikul salib.
Kita harus berani saudara. Sekalipun dicemooh, sekalipun ditolak, ya, bahkan mati demi Tuhan Yesus, kita harus berani. Kalau ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua orang berkata amin. Siapa yang mau mati? Tidak ada yang mau mati demi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kematian itu adalah Tuhan yang menentukan. Tetapi kalaupun kita mati karena Kristus, kalaupun ada banyak orang, nanti saya berikan satu kesaksian, seorang martir, ya, seorang penginjil dibunuh, seorang penginjil karena penginjilan dibunuh di dalam pelayanannya oleh kaisar pada saat itu. Mereka berani, padahal disuruh menyangkal Tuhan Yesus pada saat itu. Tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Lukas 9 ayat 23, di situ menambahkan kata-kata memikul salib setiap hari. Memikul salib setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang setiap hari ini berarti setiap saat, setiap waktu. Menekan keinginan-keinginan daging kita, tapi mengutamakan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang ketiga syarat mengikut Yesus adalah dikatakan mengikut aku. Di ayat 24 dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, syarat yang ketiga ini harus melewati dua syarat pertama dan kedua. Artinya apa? Setelah orang menyangkal diri, setelah orang memikul salib, baru mengikut Tuhan Yesus. Sehingga mengikut Tuhan Yesus ini bukan hanya ikut-ikutan saudara, tetapi benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Maka kita ini adalah disebut sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen itu pengikut Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan ini? Ini harus jadi pertanyaan besar saudara. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu soal ini. Kita bisa munafik kan di depan orang, kita bisa berpura-pura baik kan di depan orang, tapi Tuhan tahu, hanya Tuhan yang tahu saudara. Itulah sebabnya tidak ada paksaan di sini. Barang siapa, ya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang. Di Lukas dan Markus dikatakan barang siapa. Berarti tidak ada paksaan. Siapa yang mau ikut? Datang kepada Tuhan. Tidak ada paksaan saudara. Tetapi kalau mau ikut, penuhi syarat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah mengikut Tuhan dengan memenuhi syarat ini, maka seperti yang saya katakan di awal, tidak ada paksaan lagi soal doa, soal renungan, tidak ada paksaan. Itu otomatis. Kalau bisa telepon VD, mana link ibadah, ya? Mana link? Gak perlu di-share sama VD, saudara. Mana link ibadah? Harusnya seperti itu, saudara. Kita orang Kristen jangan melakukan hal-hal seperti kedua tadi, ya, lebih mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut aku berarti orang yang bisa mengikut Yesus hanyalah mereka yang mampu menyangkal diri dan memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Ketika dia melayani di satu tempat pada saat itu di Roma, maka ada seorang kaisar mengatakan kepadanya, karena mereka sudah ketangkap memberitakan Injil, seorang kaisar mengatakan, hari ini kalau kamu menyangkal Tuhan Yesusmu, kalau kamu menyangkal Tuhanmu, maka kamu akan selamat
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berkali-kali ditanyakan ini kepada Polikarpus, tapi Polikarpus menjawab, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja atau Kristus yang telah menyelamatkanku? Dan setelah dia mengatakan kata-kata ini, pada saat itu juga dia dibakar hidup-hidup. Dia mati di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, berani mengambil resiko. Bahkan seorang orang India yang pernah saya ceritakan di sini, saudara, yang pada akhirnya nanti ada lagu Mengikut Yesus Keputusan. Tidak mudah saudara ketika melayani di suku Assam di India. Ketahuan oleh kepala desa. Mereka berempat, 2 anak dan suami istri. Ditanyakan kepada suami, kamu mau tinggalkan Tuhan? Kepala rumah tangga ini mengatakan, penginjil ini mengatakan, saya tidak mau. Anaknya 2 mati. Terus ditanya lagi, masih bertahan sama Tuhanmu? Tidak mau. Tidak mau mengikuti mereka. Istrinya mati. Masih bertahan? Tetap bertahan sama Tuhan. Dia mati. Saudara, setelah kejadian itu, suku Assam menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berempat mati, ada puluhan ribu orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Berani mengambil resiko, saudara. Jangankan kita menghadapi hal-hal demikian, saudara. Mungkin kita tidak mengalami hal seperti itu, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Mau nggak kita menekan keinginan daging kita, tidak mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tidak harus sampai mati. Dan Polikarpus ini memberikan satu contoh bagi kita, saudara. Bahwa apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sangat penting. Yang ketiga adalah orang yang memenuhi syarat ini. Di dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pada akhirnya nanti, saudara, akan ketahuan orang memenuhi syarat atau tidak. Kenapa? Setiap orang akan menghadap penghakiman itu. Tetapi bagaimana dengan mereka yang telah memenuhi syarat? Di ayat 25, 27, 28 saya simpulkan di situ bahwa kemuliaan yang diperoleh oleh mereka yang mencapai garis akhir dan memikul salib Yesus adalah yaitu hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal. Itu destinasi terakhir kita. Itu tujuan hidup kita, adalah kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari saudara kita lihat dalam diri kita masing-masing. Selama saya ikut Yesus, apa saja yang sudah saya lakukan? Selama saya ikut Yesus, apakah saya sudah memenuhi syarat ini? Jangan-jangan kebalikannya, saudara. Menyangkal Tuhan demi kepentingan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada larangan dalam Alkitab untuk kita menjadi kaya. Kita sudah bahas di KRT kemarin. Harta dunia versus harta surga. Tidak ada di dalam Alkitab melarang kita untuk kaya. Untuk menimbun kekayaan untuk masa depan anak-anak kita. Tidak ada yang melarang, saudara. Tapi ketika harta kita sudah menjadi Tuhan, ya, kita jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi persoalan. Itulah mengapa banyak ayat Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu sukar untuk masuk surga. Kenapa? Orang kalau udah kaya, kalau tidak ada Tuhan dalam dirinya, akan meninggalkan Tuhan, saudara.
menganggap bahwa segala sesuatu yang dia miliki bisa menyelesaikan persoalan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus ini kita harus berani memikul salib. Berani menderita untuk Tuhan Yesus. Kami teman-teman di sini, para full timer, saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengambil komitmen bahwa apa yang kita lakukan jangan pernah merasa bahwa saya terlalu capek dalam pelayanan ini. Ya, saya capek melayani Tuhan. Tidak ada saudara. Kita melayani Tuhan itu adalah bagian daripada kita memikul salib. Kita melayani, memberikan diri kita pada Tuhan. Ada beberapa opung-opung di sini yang saya lihat. Dalam usia yang sudah 70-an tahun. Mau pergi ke daerah-daerah. Ya, peduli untuk jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Malu dong kita sama anak muda ini. Ya, yang masih kuat. Padahal kita sering bernyanyi, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita ingat kembali. Sudahkah kita mengikut Tuhan Yesus dengan memenuhi syarat seperti ini? Atau kita hanya sekedar ikut-ikutan dalam mengikut Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang lama yang mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara, dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, saya mau mengasihi Engkau. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan dengan segenap hatimu, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa di surga, dalam pengiringan kami akan Engkau itu, seringkali terjadi persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Namun kami percaya ketika kami sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Tidak sedikit penderitaan yang kami alami dalam pengiringan akan Tuhan, tapi itu tidak membuat kami untuk meninggalkan Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih atas kasih-Mu yang sangat indah. Terima kasih atas kasih-Mu yang rela berkorban. Biarlah tanggung jawab kami dalam pengiringan akan Tuhan kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami menyangkal diri, memikul salib bersama-sama dengan Tuhan dan mengikut Engkau. Kami tidak akan sanggup tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami mengalami berbagai goncangan, dalam pelayanan kami, bahkan di gereja ini mengalami dinamika-dinamika Tuhan, tapi kami tetap berpegang teguh pada yang empunya gereja, yang empunya hidup kami, bahwa Tuhan akan menyertai kami. Kami mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan ada di balik penderitaan kami. Tuhan ada di balik masalah-masalah kami. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Engkaulah Bapa kami. Kami sungguh percaya seorang Bapa tidak pernah membiarkan anaknya menderita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami jikalau seringkali penderitaan itu justru datang karena kesalahan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin selama ini Tuhan kami tidak bisa melakukan penyangkalan diri, kami tidak memikul salib, justru kami menyangkal Tuhan. Ampuni kami, kami mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati seluruh jemaat gereja Pokemon Pratama itu, berkati dalam pengiringan akan Tuhan, agar tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Karena kami percaya Engkau memimpin dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.